Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, pada lemes nih. Udah pada sarapan belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Udah. Sarapan dulu yang belum ya. Nanti setelah pelajaran Ibu aku udah dimasak. boleh sarapan dulu atau sambil juga boleh. Yang ibunya, yang mamahnya udah pada masak, boleh dibawa makanannya sambil belajarnya. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, dan sehat. Alhamdulillah. Bahagia. Tapi Ibu pengen jawabannya pengen yang semangat. Jadi kalau misalnya Ibu bilang, apa kabar anak-anak? Jawabannya apa? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Yes. Nah, yes-nya diganti jadi semangat. Oke? Oke. Oke. Apa kabar anak-anak? Oke, Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, good job. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya agar diberikan kelancaran dan kebarokahan, kita mulai dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Adi, Bu, menyarankan Rizky Arpian Santoso. Boleh Rizky dipimpin untuk berdoa ya. Baik, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keberkahan dalam pembelajaran. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih Rizky sudah memimpin doanya. Boleh dibantu share screen? Gadis, Bu. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, boleh. Ibu udah ada belum? Belum. Sebentar. Oke, sudah ada. Udah ada, Bu. Udah. Tapi belum ini ya, bisa di... Nah. Oke, materi hari ini yaitu kebiasaan belajar yang baik. Ada yang tahu nggak belajar baik itu kayak gimana? Aku, Bu, aku. Yang disiplin, Bu. Betul, yang disiplin. Ada lagi? Yang apa lagi? Masa cuma yang disiplin doang? Yang bisa masuk ke otak, Bu. Yang bisa masuk ke otak. Ada lagi? Konsisten, Bu. Yang konsisten. Ada lagi? Yang menyenangkan, Bu. Oke, yang menyenangkan. Alhamdulillah ya anak kelas 6 tapi udah pada hebat-hebat, keren-keren pemikirannya. Betul banget yang dikatakan oleh anak-anak tadi bahwa belajar yang baik itu yang tadi yang berkonsentrasi, yang konsisten, yang fokus dan lain sebagainya. Boleh dilanjut? Are you ready guys? Udah pada belajar bahasa Inggris belum? Udah, Ibu, tadi. Ready.
Oke, berarti pada ready ya? Ready to ready. Ready. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ke pemaparan materi, Ibu ada tebak-tebakan dulu nih, sedikit aja. Buat selingan biar semangat gitu. Ada yang tahu nggak ini apa? Buku cerita. Buku cerita. Iya, Cerita, Bu. betul. Licik. Gampang ya. Ya, Bu, Bu. Bu, itu ada watermarknya, Bu, tebak gambar. Iya, disponsori sama tebak gambar. Oke, next. Betul jawabannya. Ini apa? Jambu batu. Ya, jambu Batu. batu. Iya, betul. Lagi? Masih ada lagi nggak? Ini apa? Mutilasi. Bumi. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Gladys nih bisa nebak nggak? Enggak, ya udah. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya, kita lihat jawabannya. Bunga imitasi. Mutilasi. Sekarang kita ke video dulu ya. Oke, Bu. Oke, Ibu, siap. Ibu udah ganti belum? Udah, Udah, Gladys. Langsung mulai, Bu. ya langsung aja dimulai. Diperhatikan ya anak-anak. Jadi serius rumah kamu ke sini? Atau tekan ka di jalan na? Hah? Oh my God. Cari jalan dulu. Jalan teh. Astagfirullah. Kamu besok sekolah lagi ya? Kayak meser tas sarang buku nak, sarang sepatu nak. Tinggal. Aduh. Kadit. Jauh banget rumahnya, Jody. Dengan adanya dia tiap hari ke sini, terus suka melihat anak-anak ke sekolah, ya mungkin dia punya semangat tinggi untuk ke sekolah. Jadi di situ guru-guru, kepala sekolah semuanya tergerak hatinya buat coba ajak dia ke sekolah karena dia kelihatannya pengen banget sekolah, tapi ya keadaannya kayak gitu mungkin. Oke, boleh kembali ke PPT-nya. Anak-anak yang diambil dari video Jody tadi, ada yang bisa menangkap, ada yang bisa menceritakan. Harus ada dong. Tadi Jody itu kenapa, Cenah? Aku, Bu. Boleh. Jadi Jody teh apa sih? Dia teh ini, Bu, apa sih? Perjuangan buat dia belajar teh. Tadi kan Jody teh rumahnya teh jauh ya, Bu, buat belajar, tapi dia teh sungguh-sungguh buat belajar gitu. Terus dia juga nggak gampang ngeluh buat ngelewatin maksudnya ke sekolah
sekolahnya buat belajar kayak gitu Bu. Jadi intinya dia belajar itu tidak jalan-jalan itu Bu. Jadi ada perjuangan. Betul banget, Novia. Jadi anak-anak di sini boleh ya mencontoh dari semangat perjuangannya Jody, walaupun rumahnya jauh, tidak tinggal dengan orang tua, nggak punya sepatu, nggak punya buku, nggak punya seragam, tapi tetap semangat untuk pergi ke sekolah. Walaupun cuma jalan kaki seorang diri, anak umur berapa tadi ada yang tahu? Umur 19 tahun, Bu. 6 tahun, 7 6 tahun. Bu. Umur 7 tahun. Betul. Nah, kita lanjut ya. Jadi, berbicara belajar yang baik, belajar itu proses untuk mendapatkan pengetahuan. Belajar itu adalah proses mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengarkan, dan mengikuti arah tertentu. Belajar juga merupakan kegiatan berlatih diri, memulai pengalaman agar mendapatkan sesuatu perubahan, bisa perubahan yang positif, juga perubahan yang baik. Sebenarnya belajar, teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman. Contohnya yang tadi, pengalaman Jody. Boleh di next? Nah, banyak banget manfaat dari belajar yang baik. Yang pertama, ada yang mau membacakan? Aku mau, Bu. Boleh. Manfaat belajar yang baik. Yang pertama, mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih baik. Lebih baik. Ini Lebih baik, banyaknya apa, Bu? Jadi lebih baik dan lebih banyak itu ada kurangnya, ada dannya ketinggalan. Oh iya. Terus yang kedua, ada bisa berkembang dan mengalami perubahan. Yang ketiga, mendapatkan nilai yang baik. Yang keempat, bisa menyelesaikan masalah. Yang kelima, bisa menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Yang keenam, bisa menjadi bintang kelas. Oke. Boleh di next? Ada tips and trik belajar yang baik. Apa aja sih? Ada 13 nih. Mungkin lebih banyak lagi ya. Kalau misalnya anak-anak bisa kepo, bisa browsing-browsing di internet, apa sih gitu. Kayak gimana sih caranya belajar yang baik. Yang pertama, memiliki niat dan keinginan untuk belajar. Kayak tadi tuh Jody, kalau misalnya si Jody nggak punya keinginan, nggak punya niat untuk belajar, karena udah masuk sekolahnya jauh, ngapain jalan jauh-jauh gitu buat belajar. Tapi karena punya keinginan dan niat untuk belajarnya itu besar, makanya walaupun jauh juga disamperin gitu. Yang kedua, belajarlah dengan cara kita sendiri. Nanti teman-teman kita tes ya, punya gaya belajarnya kayak gimana aja. Jadi nanti bisa belajar sama gayanya sendiri-sendiri. Terus ada rumuskan tujuan yang ingin kamu capai. Jadi nanti mau ngapain aja sih gitu. Belajar tuh atau misalnya gini, aku mau ranking 1 tahun ini. Nah, jadi setiap keinginan-keinginannya dirumuskan, tujuan-tujuan untuk belajarnya dirumuskan. Jadi nanti ketika mau belajar, semangat belajarnya bisa muncul ketika kita membaca apa sih tujuan-tujuan dari belajar gitu. Terus harus mau membaca, terus mengulangi materi yang telah dipelajari di kelas secara teratur, rajin membuat catatan atau ringkasan intisari pelajaran, membuat rencana belajar yang diutamakan pada mata pelajaran yang kurang disukai. Belajar dengan serius dan tekun, praktekkan yang baru dipelajari bila memungkinkan, hindari kebiasaan sistem kebut semalam. Kemudian aktif bertanya dan ditanya. Yang ke-13, belajarlah dari pengalaman. Oke, next.
Ada yang tahu ini gambar apa? Semut, Bu. Semut. Mata. Kenapa coba ada semut di sini? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Oke. Jadi kenapa sih ada semut di sini? Untuk belajar yang baik itu kita boleh belajar dari semut. Kenapa sih semut? Boleh di next? Ternyata semut itu punya sifat yang berani menghadapi masalah, kemudian punya sifat berbagi dengan orang lain, tidak menyerah pada keadaan. Kerjasama adalah hal yang penting bagi semut. Dan yang kelima, semut itu mudah beradaptasi dengan lingkungan. Boleh next? Nah, ini ada quotes dari Bill Gates, katanya gini, memang baik merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Alhamdulillah, pertemuan atau penyampaian materi hari ini sudah tersampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Harus ada, kalau enggak ditunjuk. Rizky boleh deh kayak udah geleng-geleng kayaknya aku bu gitu. Kayak gimana Rizky? Tadi ngedengerin nggak? Mendengarkan kok, Bu. Jadi Gimana? untuk kesimpulannya, dalam kesuksesan pembelajaran ini, kita harus melihat nih dengan contohnya aja. Kita bisa ambil contoh tadi tentang Jody ya, Bu ya. Namanya yang tadi itu walaupun emang rumahnya jauh, tapi dia semangat belajar gitu, Bu, karena dia tahu bahwa belajar itu penting. Kita yang emang udah dikasih fasilitas yang mudah, jangan mau kalah semangat oleh teman kita yang tadi gitu, Bu. Jadi agar kita dapat pembelajaran yang istilahnya berkesan atau pembelajaran itu dapat membuat kita menjadi optimal, ya kita harus melakukan pembelajaran gitu agar hidup kita juga dapat positif gitu, Bu. Gitu, Bu, sih, Bu, yang saya dapat simpulkan. Oke, terima kasih Rizky sudah mendengarkan dengan baik. Nah, alhamdulillah pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah jika ada lain waktu kita bisa bertemu lagi karena tadi dibuka dengan doa. Kita kembalikan ilham dari Allah melalui doa. Boleh tadi dipimpin oleh Adi, sekarang dipimpin juga oleh Adi. Silakan. Tadi dipimpin sama Rizky, Ibu. Oh iya, karena Adi ya? Ya, saran dari Adi kembali. Oh iya, karena tadi Rizky sudah menyimpulkan, boleh dong dipimpin sama Adi? Ya, boleh banget. Boleh, silahkan Adi. Ya, teman-teman, kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan membacakan doa kembali. Sudah berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Adi. Ibu tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sampai Balik jumpa.